Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini saya akan membeli juadah berbuka puasa nih. Ayo, Mbok. Ini mak saya ya. Nah, ini. Mak saya kurang sehat ya. Sini, lalu sini. Oh, sini ya. Oke, saya antar istri untuk beli juadah berbuka puasa. Seperti ini ya, waktu sore. Ini rumah-rumah jiran saya. Afan, buat apa tuh Afan? Buat apa tuh? Buat apa? Tengok apa? Tengok Upin Ipin dia cakap. Jadi orang-orang anak-anak jiran-jiran saya tuh kalau cakap dengan saya tuh cakap bahasa Melayu ya. Nah, kalau cerita Upin semua itu semua tahu. Jadi senang saya untuk berkomunikasi dengan budak-budak ya. Oke, kita akan beli minuman. Ini shortcut ke jalan di rumah saya ya. Ini tinggal bujuku ini. Ini mau beli minuman. Mau beli minuman. Ini ketemu tetangga lagi. Loh, ketemu tetangga lagi. Di Saedah namanya. Di Saedah Mbak Sumija. Ayo beli es. Oke. Di Laminten ya. Oh, di Parinten. Di Parinten. Jadi saya rumah pun baru siap ya. Jadi ini mau beli minuman. Jadi apa yang dijual di jiran-jiran saya nih? Jom. Ki es tuh apa iki? Belok. Iki lho. Iki ana sing 200, ada yang belum mandi. Ya seperti inilah ya. Karena di kampung itu ya seperti ini kehidupannya. Aku yang enggak punya Apa? Aku itu Es batu kok tak tukar enak ngene rupah toh. Gua ini jalan es batu mau es ini. Jadi ini mergo watu. Tapi aku tuku sing akeh kanggo aku. Beli banyak untuk saya minum ayak panas teman-teman. Panas. Tuh. Oh, ini dekat saja dengan rumah ya. Dengan rumah saya tuh dalam 300 meter. Dan ini suasananya di perkampungan di tepian rumah itu. Jadi sawah-sawah itu dia tersusun-susun. Saya akan buatkan drone ya untuk tuan-tuan. Jadi perkampungan itu sawahnya itu tersusun-susun seperti di Bali ya. Pak Tegul, ini perlu menggunakan drone di waktu pagi supaya cantik sekali. Ya. Nanti saya tunjukkan pertanian di lereng-lereng bukit itu cili-cili, padi-padi dan banyak tomato, terung ya, semuanya itu ditanam oleh petani-petani di perkampungan saya ini. Ini tengah beli es. Tuh. Ini jenenge es apa? es campur. Es campur. Duh, es campur. Terus ambil apa nih? Roti, cincau, nenas, watermelon, nikau, naga. Iki tangga dhewe iki cedak-cedak kabeh omahe iki karo omahku iki lho. Iki Mbak Sumija guyu iki. Sing ayu dhewe iki, Siapa yang minat dengan Kak Sumijah tuh, boleh komen sini ya. Rondo anyar. Rondo teles. Janda basah nih. Dari promosi omesan. Loh Kang Rasdi. Piye? Waras? Warasan. Alhamdulillah. Gigine kelihatan iki. Wis to, dadi ketok. Piye kabare? Ora dolan mah aku. Ya, mari traweh. Nek traweh no di sampe traweh no di aku traweh nang Langgar ora petukan. Ya aku yo Langgar. Iki biasane iki biyen tukang pijet aku iki biasane. Iki gambare sapa iki?
Pak Ganjar ya. Menang apa kalah? Kalah, Kalah, Pak Ganjar kalah ya. Oh. Ya, suwun ya. Iya lah kaos ya lumayan lah. Ya kau surah dan jaluk ya. Oke Pak Di ya. Iya. Oke. Rafiq. Ah ini ada loh Dek ya. Apa? Aku tak mandi ya. Oke. Selepas ini kita buka puasa pula ya. Lapak nih Puan Lina nih. Larat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuju ke daerah Bojonegoro, yaitu di Sekolah Yayasan Pendidikan Ma'arif 6 Bojonegoro yang dulu saya sekolah YPM atau SMA di sana ya. Sepanjang perjalanannya seperti ini dari Maner. Dulu saya naik bus dari sini sampai ke Bojonegoro, mengambil waktu 2 jam naik bus. Tapi kita akan tengok bagaimana perubahannya sekarang ya, dari Maner ke Bojonegoro melalui Jambatan Gelendeng, Jambatan Simo ya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada, saya akan menuju ke tempat asal dulu saya bersekolah yang berada di Bojonegoro, yaitu Sekolah Yayasan Pendidikan Ma'arif 6 YPM 6 Bojonegoro di Jalan Ahmad Yani ya. Ini jalan-jalan yang sangat familiar dengan saya, karena pada waktu dulu saya naik bus melalui tempat ini. Saya akan melalui jalan ini untuk sampai ke tempat saya bersekolah, yaitu di Yayasan Pendidikan Ma'arif 6 Bojonegoro ya. Dan ini merupakan bentuk salah satu kesyukuran saya lah. Saya dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenang kembali, yaitu menggamit kenangan-kenangan saya di waktu tahun 2000 yang berulang-aling untuk menimba ilmu di Sekolah YPM 6 Bojonegoro yang berada di Jalan Ahmad Yani. Dalam kira-kira kalau naik bus saya perlukan masa 1,5 hingga 2 jam. Kalau saya naik moto hanya memerlukan masa 30 sampai 40 menit sudah sampai dari rumah saya ya. Jadi agak sukar pada ketika itu, karena transportasi bus pada ketika itu menjadi alat utama untuk sampai di suatu tempat tujuannya. Namun kini transportasi bus sudah sama sekali tidak ada lagi orang yang ingin menggunakannya. Jadi mati sama sekali, terus lingkup. Tidak ada syarikat-syarikat bus yang kini beroperasi di antara tujuan Tuban dan Bojonegoro ini, yang melalui beberapa tempat di Indonesia ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini seperti inilah ya jalan yang berada di Indonesia. Kita melihat dari tadi, dari kiri dan kanan banyak bersih juga, bersih, tidak ada sampah-sampah yang banyak ya, masih sangat berseri, asri sekali. Nah, pokok-pokok ini sudah lama ada, sebelum saya ke Malaysia juga sudah ada pokok-pokok di tepian jalan. Ini saya sudah sampai di Pasaraya Soko ya. Jadi saya menuju sampai ke Jantur, nanti saya akan mengisi minyak ya. Saya paling tak suka kalau ada papan-papan iklan atau tanda-tanda ahli politik yang di tepi jalan tuh. Nah ini seperti biasa ada lori-lori yang membawa dengan muatan banyak dan juga terpal kanopi yang cukup tinggi ya teman-teman. Di Malaysia tak boleh ini ya, melebihi dari ketinggian yang ditentukan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan di Malaysia. Namun kita masih dapat melihat di Indonesia seperti apa, masih banyak sekali. Ini kalau ada kabel kadang-kadang dia sangkut ya, karena terlalu tinggi muatan yang dia letakkan ya. Kadang-kadang bila ada
jalan-jalan di pertengahan itu terpaksa dibuatkan tiang yang besar supaya trek-trek ini tidak masuk ke kawasan perkampungan mereka. Oke, saya akan mengambil ke sini karena saya menuju ke Jantur. Nah, ini pengamen-pengamen ya di jalan. Ada juga. Dahulu tidak ada pengamen-pengamen seperti ini di jalanan. Sekarang masih ada. Dulu saya tidak pernah melihat kecuali pengamen-pengamen yang naik bas ya, untuk mengamen, menyanyi di dalam bas. Dan saya tidak menafikan dahulu saya juga seorang pengamen juga. Di waktu cuti sekolah saya akan datang ke perumahan-perumahan di Bojonegoro. Saya akan ketuk pintu ke pintu dan saya akan menyanyikan beberapa lagu dengan membawa gitar ya, pada tahun 2000 ya. Itu tapi tidak lama sahabat. Inilah yang ingin saya gamit kenangan ini. Semoga saya juga dapat bertemu dengan guru-guru saya yang telah dahulu saya menimba ilmu dari guru-guru saya di sekolah YPM 6 Bojonegoro. Saya akan terus update dari masa ke semasa, dan kemudian video ini saya simpan dalam channel YouTube saya, dan kemudiannya saya akan dapat menggamit kenangan saya dan melalui membuka video saya pada bila-bila masa untuk saya menyimpan memori, life of memory, kenangan kehidupan saya di masa lampau. Dan kini saya sudah berada di tanah Jawa. Saya sudah berada di daerah Jantur ya ini ya. Ini di sini dahulunya jalannya cukup bergelombang ini, dan tidaklah begitu besar seperti ini. Nah, namun sekarang kita dapat melihat ya, ini yang di tepian ini ditambah ini dalam 2 meter ke tepi ini semua baru ini ya. Yang original adalah di sebelah kanan sehingga ada nampak garisan-garisan ini. Ada pembaikan jalan ya, ada pelebaran jalan ya, yang kita nampak di Indonesia sekarang. Ini penunggang motosikal. Ini bagus, dia mengikut alur sebelah kiri ya. Walaupun kita tahu tidak dinafikan, tidak dilarang motor akan selalu memotong ke kanan, ke kiri, memotong sesuka hati. Namun masih ada juga pengendara yang berhemah, tidak memotong ke kiri dan ke kanan. Saya akan mengisi minyak dulu sahabat. Oke, ini daerah ini namanya daerah Simo ya. Nah, ini Simo ini juga banyak teman-teman saya di sekolah YPM 6 dulu di Gelendeng. Nah, tertek Simo ini yang beberapa hari sebelum ini viral karena rusak ya ini, dan akhirnya sekarang sudah berjaya diperbaiki. Yang inilah yang memisahkan di antara dua dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban dari tertek atau jembatan Gelendeng, jembatan Simo ini. Jadi dua sungai yang memisahkan ya. Dahulunya ini selalu memakan korban ya, karena arus deras yang kuat ya, arus sungai yang kuat. Disinilah kita akan mengambil ke sebelah kanan. Jalan-jalan ini hampir setiap hari teman-teman saya melalui jalan ini, dan waktu pagi saja saya akan awal pagi melalui jalan ini. Sebelum subuh kadang-kadang saya sudah melalui jalan ini, karena saya bersekolah. Saya juga membawa barang dagangan seperti tempe, tahu dan lain-lain. Saya bawa barang-barang dagangan tersebut dari perkampungan saya yang berada di Bulung, dan saya menolong membuka pasaran bagi mereka untuk saya pasarkan di pasar-pasar yang berada di Kalianyar, yang berada di Campurrejo, yang berada di Balen. Itu saya akan meletakkan tempe-tempe dagangan itu ke daerah Bojonegoro ya. Bukan hanya itu saja. Nah, itu tadi yang diletakkan tiang itu ya, tujuannya untuk menghadang lori-lori besar untuk masuk ke melewati jalan ini agar tidak rusak ya. Jadi begitulah kisah kehidupan saya yang sepanjang hayat saya. Dari kecil saya berniaga ya, dari SD saya berniaga, dari SMP saya berniaga, dari sekolah menengah saya berniaga, dari ke Malaysia saya bekerja dan berniaga, dan saya kembali ke Indonesia ini melihat peluang-peluang yang ada
untuk saya pikirkan apa yang perlu saya bantu untuk perkampungan saya. Saya ingin membuka peluang-peluang perniagaan untuk petani-petani, membawa perdagangan mereka ke pasar ya, insya Allah. Terima kasih. Saya mengisi minyak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kisah channel Jalan-Jalan di Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Seperti ini ya, POM ya.